teman-teman semua, kembali lagi di video Dimas and Ime. Kali ini dengan saya Ime. Pada video kali ini saya akan membahas tentang postdoc di Belanda. Karena saya sekarang berada di Eindhoven, di Technical University of Eindhoven sebagai postdoc. Dan ada beberapa teman-teman yang sering bertanya, penasaran tentang postdoc di Belanda ini. Kebetulan waktu itu saya tulis buat question box di Instagram, dan ada beberapa teman-teman yang memberikan pertanyaan dan saran untuk isi konten tentang video postdoc di Belanda ini. Oke, kalau gitu langsung aja saya baca pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama dari adik tingkat TE Teknik Elektro UB 2017, Irfan Madani. Salam kenal Irfan. Pertanyaannya, sebenarnya postdoc di TUE itu sistemnya kontrak per project atau permanent research employee. Nah, ini pertanyaannya menarik karena mungkin teman-teman belum terlalu familiar dengan apa sih sebenarnya posisi postdoc itu. Karena kan postdoctoral, berarti apakah itu masuk S3 atau apakah jenjang pendidikan setelah S3? Nah, jadi postdoc itu sebenarnya adalah research employee atau karyawan peneliti yang posisinya adalah temporary atau bukan permanen ya. Jadi berdasarkan kontrak yang terbatas, yang ada jangka waktunya. Kebanyakan postdoc itu kontraknya antara 1 sampai 3 tahun, tidak pernah lebih dari itu, karena kita biasanya diberikan proyek yang biasanya juga temporary seperti 1 sampai 3 tahun itu. Dan untuk saya sendiri, saya kontraknya 2 tahun di TUE ini, di TUE Eindhoven, sampai September 2022. Jadi saya mulai September 2020 sampai September 2022. Dan biasanya setelah itu bisa juga langsung menjadi pegawai tetap, diangkat sebagai permanent employee di universitasnya, atau misalnya apply lagi di universitas lain sebagai postdoc, atau jadi dosen misalnya, atau mungkin bekerja di industri di suatu perusahaan sebagai R&D misalnya, seperti itu. Jadi memang ini bukan posisi permanen ya. Kalau posisi permanen atau tenure track itu seperti assistant professor, nanti juga yang akan menuju ke full time professor. Jadi ini seperti peneliti saja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari teman saya Akwin, Teknik Elektro 2010. Pertanyaan adalah, what is your current research? Yaitu apakah topik research saya saat ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya teknik elektro, backgroundnya teknik elektro di teknik telekomunikasi. Dari saya S2, saya fokus ke bidang antena, antena atau RF engineering. Saya S2 sampai S3 itu penelitian saya di antena design untuk smartphone atau untuk laptop, seperti itu. Dan saat postdoc ini saya tidak lagi ke desain antena, tapi ke pengukuran antena atau measurement di dalam anechoic chamber, atau nanti saya kasih fotonya di sini seperti apa lab saya. Nah, itu adalah ruang anechoic chamber namanya, dan di situ adalah fasilitas untuk pengukuran antena, dan fokus saya adalah bagaimana saya memastikan bahwa pengukuran itu dilakukan dengan akurat, dan juga mengetahui apakah ketidakpastian dalam pengukuran itu sampai sekecil mungkin gitu. Dan ngomongin tentang proyek saya, jadi itu selama 2 tahun ya. Dan proyek saya ini saya bekerjanya di TUE, tapi disponsori atau dibiayai oleh suatu perusahaan yang bekerja di bidang penyedia fasilitas pengukuran antena. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana saya memberikan feedback ke produk mereka, supaya produk mereka itu bisa menjadi lebih baik atau lebih akurat dalam pengukurannya gitu. Nah, itu 2 pertanyaan tadi ya. Kemudian ada juga yang tanya, teman saya juga dari 2010 elektro, Zainal, yang sekarang PhD di Jerman. Halo Inal. Pertanyaannya adalah, kemampuan bahasa Belanda ngaruh banget game atau Inggris cukup aja buat sehari-hari? Nah, untuk sehari-hari, untuk di pekerjaan semuanya kita pakai bahasa Inggris. Walaupun ya di sana memang internasional ya. Kalau di TUE itu bahasa pengantarnya adalah semua bahasa Inggris. Dan setiap itu juga bahasa Inggris, karena kita kan semua dari orang dengan berbahasa yang berbeda-beda.
supervisor saya berbahasa Belanda, terus ada juga supervisor lain berbahasa Jerman, berbahasa Belgia, dari Amerika juga ada. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari. Dan tapi memang kalau misalnya bisa bahasa Belanda pun lebih baik, karena kalau misalnya di kantor gitu kan rata-rata hampir semua orang Belanda ya. Jadi mereka ya kalau misalnya sosialisasi itu dengan satu sama lain dengan bahasa Belanda. Jadi mungkin drawbacknya di situ, kita kurang bisa untuk berbaur dengan teman-teman yang dari Belanda gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk bekerja bahasa Inggris saja udah cukup gitu. Berbeda mungkin kalau misalnya di Jerman ya, itu harus bisa berkomunikasi bahasa Jerman juga untuk bekerja ya gitu. Karena kebetulan di Belanda ini adalah negara yang lebih nomor 1 di dunia non English speaker yang bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik gitu. Sekitar 90% dari warga Belanda itu bisa berbahasa Inggris dengan baik dan aksennya juga mudah dimengerti gitu. So, ada juga pertanyaan dari teman saya lagi, Meta, yang sekarang PhD di Jepang. Pertanyaannya, di sana dikasih kewajiban buat ngajar atau tidak gitu. Nah, untuk postdoc ini saya full untuk research. Jadi saya nggak ada ngajar, nggak ada membimbing mahasiswa S1, S2, S3 misalnya gitu. Jadi memang keseharian saya full untuk research. Berbeda-beda mungkin tiap universitas, ada juga yang ada beban mengajarnya, atau mungkin PhD pun juga harus membimbing anak S1, S2. Nah, tapi untuk proyek saya di sini saya full untuk meneliti saja gitu. Jadi nggak terlalu berat sih gitu. Terus ada juga pertanyaan dari Alaida Zahras, bagaimana ritme kerja dan society di Belanda? Untuk sekarang saya akan fokus menjawab untuk ritme kerja, karena kalau misalnya tentang society itu lebih general, nanti kita bikin video lain ya gitu. Untuk ritme kerja, jujur saja saya ngerasa bener-bener dibandingkan dengan Taiwan dulu, di sini tuh lebih kayak work and life balance banget gitu. Ya memang kita work hard, kita punya deadline yang harus dicapai gitu. Tapi kalau misalnya itu pun tidak tercapai ya it's okay gitu. Kita di sini tuh we are human, we are scientists, we are not doing magic gitu ya. Kalau misalnya memang itu nggak bisa karena circumstance tertentu yang bisa dimengerti, ya it's okay gitu. Beda kalau misalnya ya ketika saya dulu di Taiwan gitu, kita lebih result driven gitu. Jadi kita harus mengejar banget hasilnya gitu. Gak peduli kita apakah harus sampai begadang atau harus sampai mengorbankan fisik and mental kita gitu. Tapi kalau di sini adalah ya kita dihargai sebagai individu. Kalau misalnya kita bisa atau kita nggak bisa ya bilang aja terus terang, saya keberatan dengan ini gitu. Dan mereka sangat-sangat appreciate kita gitu. Ya enaknya sih di situ ya. Jadi di sini tuh lebih ke bekerja tapi nggak terlalu ngoyo. Dan nggak ada tuh yang jam di atas jam 5 masih kerja gitu. Pokoknya kita 9 to 5 pekerjaannya di atas itu, dan di weekend kita udah bisa menikmati hidup di Belanda ini gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur banget bisa ada di Belanda gitu. Untuk pertanyaan lain, let's see. Nah, pertanyaan lain itu rata-rata teman-teman tanyanya nggak tentang postdoc tapi tentang hidup di Belanda ya. Nah, tentang hidup di Belanda ini saya akan bahas sama Mas Dimas nanti untuk pertanyaan secara general bagaimana kesan-kesan kami hidup di Belanda. Untuk postdoc pertanyaan dari teman-teman udah dulu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sisanya. Yang belum sempat ditanyakan. Jadi sebenarnya postdoc itu apa sih? Ya, postdoc itu adalah posisi research atau posisi peneliti di universitas atau di institut penelitian yang temporary, bukan permanen, biasanya antara 1-3 tahun kontraknya, dan itu dikhususkan untuk fresh graduate PhD. Biasanya mereka yang baru lulus dari S3 1-5 tahun itu mereka bisa apply untuk postdoc. Ketika di atas 5 tahun itu sudah bukan fresh graduate lagi, jadi mungkin posisinya bukan postdoc lagi tapi misalnya junior research atau senior research kayak gitu. Nah, itu tentang postdoc. Terus bagaimana apply postdoc di Belanda ini? Nah, kalau saya waktu itu saya apply-nya waktu di Taiwan. Waktu masih di bulan-bulan terakhir saya S3, saya melihat lowongan vacancy untuk postdoc ini di suatu website. Kebetulan waktu itu saya di researchgate.com, ada job vacancy untuk postdoc di Belanda di TUE.
Yang saat itu topiknya menurut saya nggak terlalu jauh sama yang saya lakukan di PhD dulu gitu. Ya masih tentang over the air measurement system, dimana dulu waktu S3 S2 saya juga sempat sedikit belajar tentang over the air measurement, dan di sini juga over the air measurement. Ya udah, saya ingin mengembangkan di situ gitu. Kamu saya sekarang ada value-nya gitu. Kemudian saya apply di situ, dan apply pertama secara administrasi ada CV, research outcome atau misalnya publikasi saya gitu, dan juga kayak recommendation letter kayak gitu ya. Setelah administrasi oke, kemudian dipanggil untuk interview, 2 tahap interview oleh supervisor saya dari TUE dan juga dari perusahaan yang membiayai saya. Setelah itu baru itu prosesnya sekitar 1 bulan dari apply sampai diterima, dan ketika diterima ya udah alhamdulillah udah sampai sini. Setelah visa yang agak ribet, mungkin ada di video lain, nanti bisa di link ya. Nah itu prosesnya seperti itu aja. Jadi semuanya dilakukan secara jarak jauh gitu ya, karena waktu itu saya masih di Taiwan. Terus yang biasanya sering ditanyakan juga adalah target-target untuk postdoc gitu mas, target-target yang harus diselesaikan dalam postdoc. Misalnya kalau PhD kan harus publikasi gitu ya, kebetulan nggak ada, karena kita kan udah karena postdoc ini kan bukan ada kayak kelulusan gitu, kita bukan student lagi gitu, jadi lebih ke hasil risetnya, dan hasil risetnya bisa dirupakan dalam publikasi untuk lebih baik, tapi juga bisa dalam bentuk deliverable ke perusahaan yang membiayai kita kayak gitu, atau siapapun yang membiayai proyek kita kayak gitu. Jadi saya fokusnya adalah bagaimana saya bisa memberikan improvement atau feedback ke perusahaan yang membiayai saya kayak gitu, sama tetap juga jalan publikasi kalau misalnya itu tadi bisa dipublikasikan kayak gitu. Terus what else yang sering ditanyakan untuk ini juga yang kita tanyakan, apakah ada scholarship-nya gitu. Jadi sebenarnya kan kita tuh udah bukan student lagi, jadi namanya udah bukan scholarship ya, karena scholarship itu ya beasiswa untuk membiayai kuliah kan gitu. Kalau di sini ya kita seperti employment aja sih, kita digaji, nah jadi namanya salary. Nah untuk salary-nya itu di sini ya alhamdulillah lumayan banget. Kalau misalnya untuk tinggal di Belanda itu masih jauh, masih di atas UMR ya, di atas UMR banget lah. Jadi kalau misalnya UMR bukan UMR ya, rata-rata pendapatan di Belanda ini mungkin sekitar 1.600-1.700 euro. Nah kira-kira ya saya ya hampir 2 kali lipatnya lah, sekitar segitu. Range-nya sekitar segitu, tapi memang ada pajaknya. Jadi ada pajak yang lumayan tinggi. Nanti tentang pajak di Belanda nanti akan saya bahas selanjutnya gitu. Ya, jadi mungkin itu aja tentang postdoc di Belanda. By the way, saya sekarang ini lagi ada di pusat kota Eindhoven. Di belakang itu kelihatan The Blob namanya, bangunan yang ikonik di Eindhoven berbentuk seperti dome. Itu aja, dan mungkin kelihatan itu mulai musim semi, ada pohon kayak pohon plum atau pohon sakura pink gitu. Itu aja, nanti kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih.